Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Indonesia, berjumpa lagi dengan saya di DSR Course. Kita akan ngebahas tentang tenses lagi ya. Lanjutan dari nomor 8 kemarin tentang present perfect continuous tense. Kita lanjut ke nomor 9, yaitu past perfect tense. Apa itu past perfect tense? Yuk kita bahas materinya. Definisi tersebut. Tapi sebelumnya saya pastikan dulu ya, past perfect tense juga terbagi 3 sama halnya dengan present perfect tense, yaitu ada yang rumus verb, ada yang rumus noun, dan ada yang rumus adjektif. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan rumus yang bagian A yang verb, kita ke definisi dulu ya, definisi secara umum apa itu past perfect tense. Yuk kita jabarkan, ada past, perfect, dan tense. Past artinya masa lampau atau masa lalu, perfect artinya sempurna, dan tense bentuk waktu. Kalau diartikan dari belakang jadinya bentuk waktu sempurna masa lampau. Seperti ini mudahnya ya. Jadi yaitu bentuk waktu yang sudah sempurna dilakukan, udah selesai ya dikerjakan, dan tidak ada hubungannya lagi dengan waktu sekarang. Nih, hanya di masa lampau, hanya berlaku di masa lalu. Jadi nggak ada lagi kaitannya ya, hanya cerita belaka. Kalau anak muda sekarang bilang itu udah move on gitu ya. Yang udah aja berlalu, sekarang udah nggak ada hubungannya lagi. Kira-kira bisa dimengerti ya secara definisi. Nah, selanjutnya masih tetap membahas verb dulu ya. Untuk noun nanti di konten selanjutnya. Jadi untuk verb ini definisinya maksudnya definisi ini secara umum. Lanjut kita setelah definisi kita langsung masuk ke salah satu rumusnya, yaitu bagian A yang verb. Ya kita masuk ke ciri-ciri yang bagian verb ya. Yang noun sama adjektif ini nanti di konten berikutnya. Oke, kita lanjut ke clue. Yang pertama nih saya buatin yang wajib banget ya, karena menggunakan head. Ciri-ciri past perfect tense adalah menggunakan head. Kalau bukan past, menggunakan have has ya, karena present itu menggunakan have dan has. Sorry. Nah, karena ini past, jadi wajib menggunakan had. Enak banget ya, nggak usah bingung lagi. Kalau have itu kan harus subjek I, you, they, dan we. Kalau has untuk he, she, it. Kalau had semua subjek. Nih keterangannya had, all subject. Jadi mulai dari I, you, they, we, he, she, dan it. Nah, jadi tapi ingat had plus verb 3. Verb 3 di sini kan ada yang regular dan ada yang irregular. Ada yang kata kerja beraturan, regular verb, dan ada yang irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Nah, jadi hati-hati ya. Ingat setelah had atau have atau has itu pasti verb 3 kalau ngebahas tentang perfect ya. Nggak ada sejarahnya verb 2. Verb 2 itu jatuhnya past tense ya. Nah, yang kedua, don't use been. Jadi nggak boleh gunakan been karena di sini nggak ada to be. Sama halnya waktu kita materi pertama banget di konten simple present tense rumus verb yang pakai auxiliary verb do dan does, nggak boleh kan pakai is, am, pakai to be. Ya pakai kata bantu kerja, kata kerja bantu aja yang do atau does, nggak ada hubungannya kata kerja ketemu dengan kata benda. Kalau to be ketemu ing itu kan cerita continuous itu beda lagi. Jadi nggak ada been di past perfect tense. Kalau di past perfect continuous baru nanti ya, itu di rumus ke-10. Next, nomor 3, use since or for. Jelas ini selalu tambahan dari ciri-ciri perfect ya, menggunakan sejak atau selama. Nah, ini keterangan tadi ya. Head enak banget, nggak usah ngehafalin lagi yang aduh ketuker pakai have atau has ya. Kalau pakai they gitu, atau pakai she pakai has atau have ya. Kalau ini semua selama past perfect tense rumusnya pakai head, dan head menggunakan semua subjek, jadi nggak usah bingung. Paling nanti bingungnya waktu di regular nih, kalau cari soal, bikin soal menggunakan kata kerja yang tidak beraturan, mau nggak mau tuh dihafal deh ya kan. Kayak take, took, taken, see, saw, seen, speak, spoke, spoken, eat, ate, eaten, drink, drank, drunk, dan lain-lain. Itu udah dihafal, nggak ada polanya, nggak ada rumusnya ya. Nggak kayak regular, tinggal tambahin ede atau ede gitu ya. Nah, definisi udah, clue-nya udah, kita langsung ke rumus. Sorry, ini coretan. Nah, jadi rumusnya ada affirmative sentence, negative sentence, dan interrogative sentence. Seperti biasa, rumusnya sama persis juga dengan yang ini, yang past perfect tense, yang present perfect tense. Hanya saja have-nya diganti menjadi had. Ya udah,
Langsung masukin aja affirmative sentence atau kalimat positifnya ada subject plus had plus verb 3 plus object atau pelengkap complement plus since atau for titik-titik ya, lupa. Nah, ini pas ada keterangan waktunya. Ini juga. Nah, lanjut ke negatif sentence atau kalimat negatif seperti biasa, naruh notnya setelah had ya kan, had not atau hadn't. Subject plus had plus not plus verb 3 plus object or complement, mau objek mau pelengkap terserah ya, atau nggak usah juga nggak apa-apa kan, ada yang intransitif ya kan, nggak perlu objek, plus since or for bla 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 bla. Ini kelihatan nggak sih ya. Next, untuk interrogative sentence atau kalimat tanya seperti biasa juga, jangan lupa kalimat tanya had-nya ditukar ke depan, subjek ditukar ke belakang, tukar tempat. Had plus subject plus verb 3 plus object or complement plus since or for keterangan waktu plus jangan lupa question mark-nya, tanda tanya ya, karena kalimat tanya. Nah, sorry belum. Jawabannya kalau positif yes, titik subject plus had. Kalau negatif pasti no ya, subject plus had plus not. Kalau jawabannya no, pasti tambahin not, gitu aja. Udah ya, definisi dari kita pelajaran nomor 9 past perfect tense tentang definisi. Setelah definisi kita fokus ke verb, clue-nya ini, rumusnya juga ini sudah dijelasin. Langsung kita ke contoh. Contohnya saya kasih satu aja ya supaya lebih sederhana, nanti bisa dikembangkan lagi. For example, ini saya contoh kasih yang regular ya, yang regular verb, yang pakai ed tambahan doang. Nah, nanti kalau bikin sendiri juga harus bisa ya. Dan juga nanti untuk irregular ya tinggal hafalin aja untuk ketiganya kata kerja yang irregular. Kalau mengambil berarti take, took, taken, kayak gitu ya, saya dulu menghafalnya seperti itu. Atau melihat see, saw, seen, oh berarti pakai seen. Atau membeli buy, both, oh sama ternyata ada beberapa ya, seperti tulisannya juga kayak put, read, read ya kan, tulisannya sama juga, pokoknya nggak ada polanya, benar-benar dihafal ya. Oke, contoh kita ke affirmative sentence atau kalimat positif, yaitu I had engaged to Ida for 7 years. Aku udah bertunangan ya sama Ida selama 7 tahun. Artinya apa? Had itu ciri-ciri past. Berarti dia udah putus sekarang. Dia katanya tunangan sama Ida selama 7 tahun. Dia cuma cerita doang bahwa si I pernah tunangan, udah punya ikatan selama 7 tahun sama Ida. Faktanya sekarang berarti udah nggak ada hubungan lagi kan. Simpelnya berarti udah putus, artinya hanya cerita doang. Ingat ya, udah move on. Sederhananya kalau lebih mudah diingat, dicerna atau diserap, anggap aja kalau pacaran putus udah move on, nah itu berarti kalian hubungan sama mantan itu udah kayak past perfect tense gitu. Kayak di judul film di luar negeri juga ada kan, kalau nggak film Thailand atau film Taiwan gitu, atau Korea gitu ya, drama atau film, ada yang namanya judulnya past perfect kalau nggak salah. Past perfect itu berarti apa dong? Ya udah mantan, udah move on, udah nggak ada lagi kaitannya dengan sekarang, hanya sekadar cerita atau angan-angan atau hanya kenangan gitu ya. Itu sederhananya, intinya nggak ada lagi kaitannya dengan sekarang, udah di masa lampau aja, udah sempurna, udah selesai dilakuin dan nggak ada lagi hubungannya dengan sekarang. Itu past perfect, lawannya present perfect kemarin ya. Nah, contoh negatifnya udah gampang banget, I tinggal tambahin not aja ya kan, I had not or I hadn't engaged to Ida for 7 years. Negatifnya tinggal tuker deh, had-nya di depan, I di urutan kedua. Had I engaged to Ida for 7 years. Kalau positif, yes you had, no you hadn't. Nah, kenapa you? Tanya I, jawabnya you. Kan sebelumnya kalau tanya you baru jawabnya I. Kalau tanya I jawabnya you, kan lawan bicara. Udah panjang lebar saya jelaskan sebelumnya ya. Kalau masih belum paham nanti bisa ditanyain kenapa. Oke, untuk menghemat waktu kita langsung aja exercise. Saya nggak ngasih ini ya, nggak ngasih yang contoh irregular. Kan gampang aja, nanti tinggal dicari dan gunakan yang ada aja. Maksudnya kosakata yang kamu kuasai gitu ya, yang kalian kuasai. Atau mau nambah juga boleh, yang baru buat challenge, buat improve kemampuan bahasa Inggris kalian.
Ya udah, satu saya kasih tugas, langsung kerjakan di kolom komentar, jangan lupa dikasih nama. Yang regular satu yang kayak gini ya, engage atau a day gitu, yang lain kalau studied or worked or walked atau terserah apa aja yang beraturan. Selanjutnya satu lagi yang irregular. Contoh ya, kayak speak, spoke, spoken. Berarti pakainya yang spoken ya, kayak gitu. Karena bab ketiga. Tapi selebihnya terserah kalian mau improve kayak gimana. Yang penting sesuai rumus dan paham. Ingat, kalau nggak paham tanya dulu ya, jangan langsung dikerjain. Nanti bakalan malah bingung nanti. Oke, lengkap ya dengan afirmatif, negatif dari interrogative sentence, plus juga yes no-nya gitu ya. Gitu. Oke, dari awal pelajaran kita tadi tentang nomor 9 past perfect tense yang ngebahas verb ya, especially dari definisinya secara umum, miklunya yang verb lagi kembali ke verb ya, untuk noun sama adjective nanti dulu setelah konten ini. Clue-nya ada, udah, pattern udah dijelasin, rumusnya sama contohnya. Selanjutnya terakhir exercise. Oke. Good luck for your exercise. Thanks for your attention. Sampai jumpa di materi selanjutnya, yaitu rumus past perfect tense yang noun. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.